Selamat datang di channel Yuda Media HD. Masih inget nggak waktu KPU melaksanakan hari pengukuhan atau pengesahan atau apa istilahnya ya? Pengumuman dari Prabowo sebagai presiden terpilih, bukan pelantikan, pelantikannya nanti 20 Oktober gitu ya. Nah, waktu itu Anies Baswedan dan juga pasangannya Muhaimin Iskandar hadir di kantor KPU. Ada satu kalimat yang cukup nyelekit, pasti kita inget banget ketika Prabowo mengatakan, "Saya tahu senyuman Anda Mas Anies itu senyuman yang sangat berat." Itu lucu sekali ya kan. Coba kita flashback dulu ya. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Oh, tentu saja. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali. Ini dia. Senyumannya begitu. Gitu. Gimana Pak? Saya tahu senyuman Anda berat Pak Anies ya kan. Pak Anies sih nyari perkara. Iya, nyari perkara dong. Kita masih inget banget bagaimana Anies Baswedan menghina hasil kerja, rapor kerja dari Pak Prabowo dengan nilai 11 dari 100. Penghinaan loh itu. Penghinaan. Walaupun saya tahu Anies Baswedan mengatakan itu untuk mencari simpati rakyat. Karena waktu itu adalah debat presiden, dia pengen menonjol dengan cara menghinakan pasangan yang lain. Waktu itu yang jadi serangan bersama adalah Prabowo. Ganjar dan Anies bersatu waktu itu ya, saling lempar pertanyaan. Ganjar bertanya, "Gimana Mas Anies nilai dari Pak Prabowo?" kan gitu ya. Saya tahu niatnya cuma nyari simpati masyarakat. Cuman sayangnya itu langkah yang salah. Sebagai orang yang sangat pandai komunikasi, mungkin bisa disebut komunikasi politik juga, itu adalah blunder politik yang paling anu sekali. Iya, karena efeknya panjang. Iya, efeknya panjang teman-teman. Udah pernah berharap banget jadi presiden sampai ngehina lawannya 11 dari 100, taunya kalah total gak deh? Jangan ya dek ya, jangan cari musuh ya Jangan dek cari ya. musuh, serius. Terus habis kalah capres sudah pernah ngomong sendiri sama lukisan gak dek? Jangan ya dek ya, nanti keterusan loh dek ngomong sendirinya dek. Lah terus sudah pernah ngemis dukungan dari lawan yang kamu hina tadi gak dek? Jangan ya dek ya, malu toh dek. Malu toh, Dek. Masa udah kamu hina-hina, kamu ejek-ejek, terus sekarang minta dukungan untuk nyalon gubernur dek. Muka mau taruh di mana tuh dek? Malu lah weh. Karena beberapa kesempatan Anies Baswedan tuh mengatakan akan menjadwalkan ketemu dengan Prabowo Subianto dan juga masih mengharap dukungan dari Prabowo Subianto untuk maju di Pilkada Jakarta. Bagi Anies itulah dukungan yang luar biasa mungkin ya. Karena Anies tahu dukungan dari presiden terpilih adalah suatu yang ini besar gitu. Tapi masa iya kita semuanya lupa bagaimana Anies merendahkan Prabowo dengan nilai 11 dari 100. Kita satu masyarakat Indonesia segini banyak pasti tidak lupa dengan momen itu ya kan. Jadi kita ngelihat ini lucu banget nih. Orang yang barusan menghina tiba-tiba minta dukungan gitu kan. Daniel menyebut Anies yang tadinya capres menjadi cagup gitu, itu orang yang ngebet banget pengen ngebet banget dengan kekuasaan gitu, yang dengan jabatan itu yang dia berantem sama Adian itu kan. Iya, Itu saya mengikuti Bang Dhanil dalam perdebatan-perdebatan di X ataupun di media. Memang sangat kelihatan emosional. Emosional dalam arti sangat tidak terima kalau kemudian Anies itu menyatakan ingin minta.
dukungan politik ke Prabowo Subianto. Hmm. Bahwa Prabowo dan Anies, Gerindra dan Anies itu nggak ada persoalan ya, tapi kalau minta dukungan, rasa-rasanya itu yang saya sebutkan tadi, sulit ya dari Gerindra, karena orang-orang di sekitar Prabowo Subianto sampai hari ini sekalipun sepertinya akan mengingat persis Hmm. angka sebelah dari 100 itu adalah luka yang sepertinya Hmm. agak sulit untuk dicarikan obatnya. Pak Anies sudah membuat kesalahan yang efeknya panjang. Luka dari 11 dari 100 itu sulit diobati, terlalu melecehkan lah. Apalagi sekarang butuh dukungan Pak Prabowo. Duh, 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 duh. Sulit Pak Anies ya kan, sulit. Ya ada kemungkinan karena sejarah politik tidak ada crash lah antara Gerindra, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies secara ini ya, secara politik. Tapi dengan itu jadinya personal banget itu, ya kan? Merendahkan rapor kerja dari Pak Prabowo Subianto gitu. Apalagi kalau kita masih ingat dulu, Anies Baswedan tuh pernah mengatakan bahwa betapa Anies Baswedan tuh menghormati seorang Prabowo Subianto. Ya. Dan waktu itu mengatakan Anies tidak akan maju di kontestasi presiden kalau Prabowo maju juga. Dia ingin menunjukkan betapa rasa hormatnya tuh begitu tinggi. Tapi ternyata 2024 Anies maju presiden ketika Prabowo juga maju presiden ya kan. Jadi menganulir kalimatnya sendiri. Gue nemu video lucu tentang leadernya tim perubahan ya gak sih, yang ngusung-ngusung tema perubahan tuh. Sekarang lagi perlu dukungan untuk maju di pilkada, dan ditanya kalau misalnya Pak Prabowo dukung, akan menjadi sebuah kehormatan. Oh, lupa kali dulu ngomong apa ya. Dulu ngina-ngina 11 dari 100, sekarang giliran lagi perlu dukungan menjadi sebuah kehormatan. Emang bulan udah paling enak. Jangan ya dek ya. Jadi bahan meme netizen Pak gitu. Jadi Bapak tuh kalau misalkan iman politiknya lagi goyah tuh jangan keceplosan ngomong macem-macem Pak. Jadi ketika Bapak butuh justru sulit nih. Netizen juga ngetawain aja, malah ini bikin meme nih. Jangan dek ya gitu. Jangan Pak Anies ya. Asnya gitu ya kan. Ya netizen tuh bisa ngelihat konteks tuh bisa. Warga kita tuh pinter-pinter kok ngelihat panggung politik tuh cara mainnya orang-orangnya gimana gitu. Jadi mereka tidak akan pernah lupa 11 dari 100 waktu itu. Dan ketika dibandingkan dengan kondisi sekarang di mana Pak Anies tuh butuh dukungan Pak Prabowo, jadi terkesan lucu aja gitu. Ini gimana ceritanya ada Caimin bikin pansus haji buat selidikin kuota haji reguler yang dipakai sama Haji Plus. Tapi dia sendiri ngakalin kuota haji supaya ya kolega dan istrinya itu bisa ikut haji tahun ini sebagai tim pengawas haji. Jadi tuh kuota tahun ini kan dapatnya 221 ribu nih teman-teman. Berdasarkan aturan nih ya, 98% itu untuk haji reguler, 8% itu untuk haji yang khusus gitu loh, sesuai dengan undang-undang. Nah setelah Pak Jokowi ketemu sama Muhammad bin Zayed kan nambah tuh kuota hajinya, nambah sekitar 20 ribu, berarti dari 221 ribu ditambah 20 ribu, 240 ribu kan. Nah kuota tambahan inilah yang kayaknya dimainin sama Caimin. Karena Menteri Agama itu ngatur kuota 20 ribu itu bukan untuk 92/8 kayak rasio tadi, tapi 50-50. 50 untuk haji reguler, 50 untuk haji khusus. Nah mereka nilai kuota haji ini yang 20 ribu untuk 50-50 ini dianggapnya ya lu mafia lu, buat banyakin calo kali. Padahal memang pengaturan soal kuota haji ya rasionya itu udah diatur di undang-undang. UU nomor 8 tahun 2019 itu di bawah kewenangannya Menteri Agama. Nah Caimin ngomong lu harusnya konsul dulu dong ke DPR sebelum lu menentukan kayak gini. Kementerian Agama dia bilang kayak gitu kan. Ya tapi sebenarnya Kementerian Agama udah berupaya untuk konsul sama DPR tapi belum terlaksana. Dan juga setahu gue ya alasan kenapa 50-50 kuota itu diterapkan ya karena ada pengaturan zona yang baru. Ada 5 zona dan tiap zonanya itu beda-beda biaya, agak lebih kompleks lah. Intinya kalian baca aja lah di internet, silahkan kritisi sama-sama. Menurut gue agak lucu aja sih bikin pansus haji tapi dia sendiri ngakalin kuota haji buat istri. Oh ya sedikit info aja, kuota haji reguler di sana tuh udah sumpek, udah penuh. Tanya emang buat haji khusus aja di sana. Makanya nggak dibikin rasio 928, dibikinlah 50-50. Ini gimana cerita? Jadi ini tuh tambahan isu kuota haji ini menjadi bahan Caimin dari DPR gitu untuk menyerang
Menteri Agama yang sama-sama orang NU begitu ya, dan saling serang gitu. Nah kemudian Menteri Agama ini giliran diserang, serang balik nih kayaknya. Jadi di kubu NU dan juga PKB itu lagi perang urat syaraf nih kayaknya. Caimin buru-buru rapat pansus di masa reses yang harusnya dilarang. Ini dia motifnya. Saya sudah mendisposisi untuk segera bekerja dalam masa reses ini. Tapi kemarin saya tanya sudah mulai belum? Ternyata secara informal sudah mulai, tapi sambil menunggu reses. Masa reses yang seharusnya digunakan anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan dan mendengarkan aspirasi rakyat malah dimanfaatkan oleh Caimin untuk menggelar rapat non-formal panitia khusus haji atau pansus. Caimin juga nge-push supaya panitia khusus haji 2024 segera dibentuk. Dia seolah-olah peduli banget sama masalah haji. Padahal di balik layar, ini semua seperti bagian dari strategi buat naikin posisinya. Dan saat Mukernas PKB, Caimin bilang sedang menunggu jabatan Menteri Agama untuk partainya. Kenapa Pak Mina nggak diikuti? Ada aja. Caimin dinilai tidak tahu malu. Saat Pilpres kemarin, dia gencar menyerang Prabowo dengan segala cara. Namun sekarang dia justru meminta jatah menteri seolah lupa dengan serangan-serangan yang dilancarkannya dulu. Dia seakan menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya tanpa peduli aturan atau etika. Cuman ini lanjutannya adalah ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju begitu yang membuat iman politik dari Caimin ini juga goyah juga nih ya kan. Tidak punya historis sebagai partai oposisi, jadi mana tahan nggak berkuasa kan gitu. Ketika ditawarin masuk yuk di pemerintahan, oh iya siap lari ya kan. Dan dia lari meninggalkan Anies Baswedan. Gimana enggak? Karena di Pilkada Jakarta salah satu dukungan yang diharap-harap oleh Anies adalah datang dari PKB, dari Caimin kan gitu. Tapi ketika Koalisi Indonesia Maju menawari dan Caimin mengamini, itu artinya dia harus meninggalkan dukungan untuk Anies Baswedan kan. Waduh, mengkhianati teman sendiri Caimin. Gimana sih? Waduh, bakal heboh lagi nih. PBNU pengen rebut PKB dari Caimin. Maksudnya gimana itu, Bang? Jadi PBNU berencana membentuk panitia khusus buat merebut kembali PKB ke pangkuan NU. Alasannya karena para elit PKB saat ini dinilai sudah melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf bilang ada upaya sistematis yang dilakukan elit PKB untuk menjauhkan partai ini dari struktural NU. Padahal PBNU ini disebut sebagai pemilik sah dari PKB. Karena kita tahu partai yang dinahkodai Caimin ini lahir dari rahim NU. Gus Ipul bilang bahwa tim 5 bakal segera dibentuk sebagaimana dulu dibentuk PBNU di awal reformasi ketika mendirikan PKB. PBNU pun bakal mengundang seluruh tokoh dan aktivis NU untuk mendiskusikan hal ini. Emang sebabnya apa sih ini? Nah, gesekan ini sebenarnya nggak terlepas dari sejarah perselisihan antara kubu Gus Dur dengan Caimin. Jadi waktu tahun 2008 lalu sempat ada polemik soal kepemimpinan di PKB. Waktu itu ada isu bahwa Caimin sedang menggagas muktamar luar biasa untuk menggusur Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. Gara-gara ini Caimin diberhentikan dari Ketua Umum PKB melalui rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz PKB. Pencopotan ini lalu dibawa Caimin ke ranah hukum karena dianggap telah melanggar ADART PKB. Sehingga kemudian pencopotan Caimin sebagai ketum PKB ini lantas dibatalkan oleh pengadilan. Nah, sejak itulah beberapa kali terjadi letupan konflik antara loyalis Gus Dur dengan PKB Caimin. Termasuk belakangan mulai meruncing lagi ketika naiknya Gus Yahya menjadi ketum PBNU menggantikan Said Akil Siraj. Gus Yahya disebut punya kepentingan politik yang berbeda sama Caimin, sehingga saat ini ada semacam ketidakharmonisan antara PBNU dengan PKB. Nah, adanya rencana membentuk pansus buat merebut PKB ini pun jadi wajar biar nantinya kepentingan politik PKB selaras dengan kepentingan PBNU. Oh begitu ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Kalau menurut saya ketika NU mau kembali bermain politik, mending kendaraannya bukan NU deh ya kan. Kita tahu benar NU tuh pernah melakukan muktamar di mana hasil muktamarnya adalah apa ya istilahnya ya, tidak lagi main di wilayah politik praktis begitu. Jadi akan sangat disayangkan ketika organisasi keagamaan sebesar NU gitu harus runtuh jika misalkan amit-amit ya
harus terpecah-pecah begitu gara-gara politik. Jadi menurut saya mungkin ada cara lain, tidak harus cawe-cawe langsung. Ya walaupun kita tahu yang melahirkan, yang membidani lahirnya PKB itu NU, dari rahimnya NU lahirnya PKB dan juga P3 gitu. Tapi waduh sayang banget gitu. Ini organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia akan sangat nggak eman-eman gitu kalau misalkan harus cawe-cawe ke politik. Mungkin ada kalanya perlu diluruskan juga PKB ya kan. Caimin tuh udah terlalu lama berkuasa di PKB juga ya kan. Setelah Megawati ada Caimin juga nih yang punya kekuasaan kursi ketum terlama di sebuah partai. Tapi kalau harus gitu. Lagi-lagi ya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Saya bingung juga nih mau komentarin ini. Tulis komentar kalian di bawah ya. Segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.